Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, untuk yang kedua kalinya nih di periode kali ini, yaitu periode progresif bersinergi. Kami dari Medinfo Lem FBUII menyediakan podcast nih dengan nama Metalk atau Media Talk. Mungkin podcast ini bisa didengarkan oleh teman-teman semua untuk mengisi waktu luang kalian semua agar lebih bermanfaat. Dalam podcast kali ini, kami kedatangan tamu dari salah satu mahasiswa FBUII yang terpilih sebagai Ketua Umum DPR FBUII periode 2022-2023. Mungkin kita kenalan dulu ya dengan tamu kita kali ini, ada Kak Yori sebagai Ketua Umum DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pascal Wibowo sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Indonesia periode 2022-2023. Salam kenal juga buat semuanya para pendengar podcast dari Medinfo FBUII. Terima kasih. Kak Yori ini kan dikenal sebagai Ketua Umum DPM FBUII. Gimana sih Kak perjalanan Kak Yori untuk mencapai titik seperti sekarang? Sedangkan di setiap perjalanan itu kan ada jatuh bangunnya nih. Boleh dong spill cara menghadapi masalah itu dan bangkit dari keterpurukan itu kayak gimana Kak? Sebenarnya gini ya, untuk perjalanan menjadi DPM itu kan sebetulnya nggak susah, nggak gampang. Nah kan karena ada yang namanya pemilihan juga kan. Nah itu kan bisa diikutin sama semua mahasiswa. Nah itu mungkin nggak gampang mudahnya di situ. Nah sebetulnya jadi DPM ini emang motivasi dari diri sendiri dan bukan ada dorongan dari siapapun. Terus kemudian juga kita ingin berproses aja di DPM dan juga membantulah lembaga, khususnya keluarga mahasiswa Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Indonesia lebih baik lagi dalam sistem perlembagaannya dan juga keberlangsungan pada periode 2022-2023 ini. Nah, sebelumnya kan saya juga pernah di LEM, terus pada saat itu memang belum ada kemauan buat jadi DPM, terus juga keinginan jadi DPM itu nggak ada sama sekali. Ketika ada pemilu udah buka sampai udah mau tutup juga itu belum ada sebetulnya kepikiran buat naik lah jadi DPM, buat jadi legislatif. Kan itu kan pemilihan legislatif bukan pemilihan DPM. Nah pas akhir-akhir itu kayak barulah sadar kalau misalkan ya kita masih perlu banyak-banyak belajar, banyak proses gimana lagi gitu kan. Terus ya kita coba daftar jadi legislatif di pemilu KMUI untuk regional fakultas. Nah kita coba sama teman-teman legislatif yang lain juga, sama Mas Yazid, Mas Iqbal, sama Mas Imron juga kan. Kemudian dari situ kita tes, serangkaian tes lah lumayan panjang, lumayan banyak, ada segala macam berkas. Ini buat teman-teman yang mau ikut pemilu juga bisa tahu lah nanti bagaimana ke depannya kalau misalkan mau jadi legislatif, dari mulai persiapan tes, berkas, nilai itu ada ambang batasnya kalau mau masuk legislatif. Terus jadi nggak ya sebetulnya di situlah saringannya UII buat cari orang-orang legislatif terbaik itu dari nilai juga. Terus abis itu IPK lah, abis itu dari tes wawancara sama tes tulis terkait keislaman, keuian, terus kelembagaan. Nah dari situ baru nanti keluar hasil tes-tesnya bagaimana, baru di situ kita pemungutan suara, kampanye dan lain-lain gitu. Setelah itu ya baru kita masih legis kan, namanya masih legislatif, belum jadi DPM. Setelah itu ada namanya sidang umum. Setelah sidang umum baru kita terpilih lah. Maksudnya terpilih itu dalam artian kayak ada bagian-bagiannya, siapa yang di LEM, siapa yang di DPM, kayak gitu. Nah untuk sebetulnya jadi DPM itu juga nggak jatuh-jatuh amat, nggak terpuruk gitu kan. Ini maksudnya juga kayak emang mau belajar dan sebelumnya nggak ada apa-apa juga gitu. Jadi ya let it flow aja, terus kita jalanin dari awal kemarin periode sampai sekarang udah mau selesai insya Allah.
terus banyak yang udah didapat juga dari satu periode ini menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Indonesia gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Selanjutnya untuk sistem di UI sendiri nih, kan kalau ada yang mau buat event harus ada verifikasi dulu kan ke DPM. Terus peran DPM setelah verifikasi proposal itu terjadi tuh gimana? Oke, sebelumnya kan tadi pertanyaannya tentang sistem di UI itu gimana, kelembagaan ya khususnya. Ini kan soalnya kita juga ngomongin soal kelembagaan. Jadi seperti yang teman-teman udah pada tahu juga, UI ini kan pakai sistemnya student government, yang mana dari mahasiswa dan untuk mahasiswa. Nah, kita ada perbedaan juga dari sistem yang kita pakai sama kampus-kampus lain. Kayak gimana perbedaannya? Nah, kalau misalkan di UI ini student government, tugas, nah itu dari pertanyaan tadi itu sebagai tugas dari DPM, dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, memverifikasi dari sebetulnya itu dari tupoksinya Komisi 1 DPM FBUI ataupun DPM lainnya yang menggunakan sistem student government. Di kampus lain itu mungkin ya, itu misalkan ingin melaksanakan sebuah event atau meminta anggaran lah bahasanya, itu kan langsung ke dekanat ataupun ke rektorat. Nah, karena kita student government ini sistemnya dari mahasiswa untuk mahasiswa, jadi segala sesuatu yang berkaitan tentang lembaga, segala event ataupun kelembagaan juga itu diatur oleh mahasiswa sendiri. Kemana? Ke DPM. DPM juga membantu mahasiswa-mahasiswa untuk mengembangkan potensi lewat event atau lembaga seperti itu. Nah, jadi kenapa kita ada verifikasi? Pertama ya, kenapa kita ada verifikasi? Karena sistem kita tadi student government dan bukan seperti sistem-sistem pada kampus-kampus yang lainnya, mungkin seperti itu. Karena balik lagi seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa dari mahasiswa untuk mahasiswa, jadi segala macam hingga anggaran itu diaturnya oleh mahasiswa itu sendiri. Kenapa makanya kampus-kampusan itu langsung reportnya ke dekanat ataupun ke rektorat, itu karena mereka mungkin jalur anggarannya itu lewat situ, lewat pihak-pihak dari dekanat ataupun rektorat. Nah, kemudian tadi pertanyaannya terkait ini ya, terkait habis verif ngapain gitu. Iya. Habis verifikasi itu kita kan misalkan ada suatu event, ngajuin verifikasi ke kita verifikasi event itu. Jadi verifikasi ini kan sebetulnya gerbang terakhir buat para panitia-panitia ini untuk menjalankan event. Layak apa enggak, bisa apa enggak, bagus apa enggak, paham apa enggak. Kalian yang buat proposal, kalian paham apa enggak. Bukan kita ini DPM itu mungkin yang sekarang terjadi ya, dan teman-teman rasain juga kalau misalkan verif tuh bawaannya horor mungkin atau gimana gitu. Itu karena kita itu bukan emang mau nakut-nakutin kalian apa gimana, emang kita nggak tahu kalian mau buat apa, makanya kita tanya-tanya begitu. Sebelumnya kan udah ada konsultasi juga kan harusnya kan sama pihak lem. Jadi sekalian harusnya panitia-panitia ini maksimalin lah kalian pada saat konsultasi. Jadi pada saat kita verifikasi, udah masuk ke tahap verifikasi, sudah lancar, sudah bukan lagi sesuatu yang serem verifikasi itu, nggak usah ditakut-takutin lagi gitu. Nah, setelah verifikasi, kan itu kan di sana di dalam proposal itu kan dijelasin apa-apa aja yang mau kalian lakukan, apa-apa aja, timeline segala macam lah dari A sampai Z, dari pembukaan sampai penutupan. Tugas DPM setelah kalian verifikasi, kita memantau apakah sesuai atau tidak, apakah berjalan semestinya atau tidak, dari mulai konsep, kemudian acara, kemudian pelaksanaan, kemudian anggaran, pas kegiatan maupun pasca, kan seperti itu. Nah, nanti setelah itu baru kita lihat dari event yang sudah dijalani pada laporan pertanggungjawaban, pada forum verifikasi LPJ, apakah sesuai, apakah tidak sesuai, apakah ada hal-hal yang mencurigakan, baik masalah apapun lah, ketidaksesuaian antara yang ingin kalian jalankan dan juga yang telah direalisasikan, seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya ya tugas DPM setelah verifikasi itu apa, ya kita controlling. Dan juga kita sebagai pelindung, karena semua event yang telah disetujui oleh DPM setelah verifikasi itu
bertanda tangan dari DPM juga sebagai pelindung di sana seperti itu. Jadi kalian yang menjalankan event juga kami juga ikut turut serta sebetulnya. Nah, tapi tidak sebagai panitia, kita mengawasi dari secara lembaga seperti itu. Mungkin itu aja. Apakah kurang apa udah menjawab apa belum? Kira-kira? Kalau misal ditemukan kayak ada sebuah kejanggalan dalam jalannya event tersebut, itu DPM akan melakukan apa gitu ke eventnya itu? Ya itu kan sebetulnya kejanggalan ini kan harus digali dulu apakah itu benar, apakah itu hanya isu. Nah, kita harus, kalau memang itu kejanggalan ini kan konotasinya kan negatif. Yeah. Kalau misalkan memang ini terjadi, kita juga kita harus cari data, ibaratnya begitu kan. Dari DPM cari data, apakah ini valid, maksudnya negatif lah, maksudnya kekurangan ataupun apalah, kecurangan atau segala macam yang buruk seperti itu, baru kita tindak. Kan di proposal kan di awal kan juga di dalam proposal, maaf itu kan ada juga kan bagaimana caranya kalian juga jika ada permasalahan seperti apa, nanti sampai DPM itu seperti apa, kayak gitu kan. Nah, kita juga memberikan peringatan itu kepada event-event ataupun panitia-panitia ataupun individu-individu itu berdasarkan dari ya kita menggunakan data juga seperti itu. Enggak kita tanya-tanya asal aja ataupun dapat isu ataupun kabar burung seperti itu, enggak. Gitu. Oke, apa lagi? Untuk yang selanjutnya mungkin yang terakhir sih, kayak kan kita kan menganut sistem student government dari mahasiswa untuk mahasiswa. Untuk DPM sendiri setelah masa periodenya habis, itu apakah akan ada kayak verifikasi ke mahasiswa atau apa yang namanya kelompoknya kayak seperti itu? Apakah ada seperti itu? Sebetulnya ini nyangkutnya ke laporan pertanggungjawaban seperti itu ya, Iya. ataupun report lah. Nah, dalam peraturan kelembagaan di UI ini, DPM itu harus melakukan ada yang namanya foraslab. Itu laporan pertanggungjawaban dari DPM sendiri dengan rentan waktu yang ada jangkanya seperti itu. Itu dilakukan bukan pada akhir, namun pada ketika berjalan ada beberapa jarak waktu 3 bulan, sekitar 3 bulan itu melakukan pelaksanaan foraslab. Kemudian 3 bulan lagi foraslab seperti itu. Nah, jadi laporan yang sudah kita lakukan ataupun kita kerjakan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa ini bisa diketahui oleh mahasiswa itu sendiri. Transparan. Transparan, baik regional UNIF, DPM UNIF ataupun DPM fakultas seperti itu, sama saja. Itu untuk hadirin foraslabnya sendiri dari mahasiswa atau ada ketentuannya? Ada ketentuannya di dalam PKM, peraturan keluarga mahasiswa, itu bisa dibaca dari peraturan hierarki peraturan dari KM UI lembaga ya, seperti itu. Mungkin ini saja dari kami, dan podcast kali ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Kak Yori Tazkia Wibowo sebagai Ketua Umum DPM FUII. Terima kasih telah datang dalam podcast kami, Metal Medinfo Talk. Sekian dari kami, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.